Meskipun pemerintah sekarang ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto punya program prioritas utama yang menjadi unggulan yaitu program makan bergizi gratis, namun beliau tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Dan pembangunan IKN pun kata Presiden harus segera dikebut agar cepat selesai. Di antara program makan bergizi gratis dan pembangunan IKN harus seimbang. Dua-duanya merupakan amanah yang harus dilaksanakan demi tercapainya kemajuan bangsa dan negara Indonesia masa mendatang. Agar dapat berjalan lancar baik makan bergizi gratis ataupun pembangunan IKN dan lainnya, sangat diperlukan pemikiran dari semua pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat Indonesia semuanya. Demi Indonesia Jaya di masa yang akan datang. Jadi, kita semua harus sadar dan menyadari bahwasannya bangsa kita sekarang ini sedang dalam pembangunan untuk pemerataan seluruh wilayah Nusantara. Seperti halnya pembangunan jalan tol yang mencakup seluruh wilayah demi lancarnya roda perekonomian di seluruh daerah. Agar ada keseimbangan pembangunan di segala bidang, kita semua wajib mendukung dan ikut serta andil bersama pemerintah demi tercapainya cita-cita bangsa menuju kejayaan Indonesia masa mendatang. Siapa lagi kalau bukan kita bersama pemerintah untuk bangun Nusantara ini? IKN yang seringkali disebut akan mangkrak, justru malah sebaliknya, pembangunan IKN masih terus berlanjut dan berjalan lancar-lancar saja, walaupun dengan pendanaan yang terbatas. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan dan menyelesaikan pembangunan IKN meski butuh waktu yang lama. Mari kita dengarkan penjelasan dari Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki Hadimulyono. Banyak masyarakat melihat bahwa Presiden Prabowo karena punya program makan bergizi gratis, food estate yang juga membutuhkan biaya yang besar, tidak menjadikan IKN sebagai prioritas. Merasa nggak seperti itu? Saya ini birokrat, ya, jadi saya tidak merasakan itu. Apalagi beliau sudah memerintahkan selesaikan tahun 2028. Jadi timeline saya sekarang ini ada tahun 2025, saya harus menyiapkan apa if ASN mulai pindah. Oke. Kemudian yang kedua 2028. Apa yang harus saya siapkan untuk menjadi ibu kota politik. Itu tidak hanya fisik saja, Bu. Menurut saya juga dengan para deputi saya kita rapat, tidak hanya menyiapkan prasarana dan sarana, tapi juga menyiapkan bagaimana nanti ASN sebagai ibu kota negara. Ya, karena dulu tujuannya membangun IKN ini tidak hanya memindahkan orang atau fisik, tapi juga termasuk cara kerja, teknologinya, budaya. Sehingga itu saya pegang, sehingga kami juga diskusi dengan Pak Andrinov, ya, Pak Aldo Dohang. Apa ini yang saya maksudkan dengan itu? Ternyata orang yang lebih berdisiplin, harus taat hukum, ada cepat, birokrasi yang cepat, ya itu yang harus kita mulai. Sustainable juga. Ya, jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga termasuk masyarakat. Misalnya masyarakat Sepaku, dia harus kita siapkan apanya. Kami misalnya kalau prasarannya kami merenovasi beberapa sekolah di sana. Kemudian guru-guru juga kita sudah dilakukan training, UMKM kita juga training. Tapi apa cukup itu? Jadi kami masih ke depan ini tahun 2026, 25, 26, 27 harus lebih menyiapkan lagi tidak hanya fisiknya tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Nah, karena udah disebut masyarakat lingkungan kan ini juga satu isu yang kontroversial ya, yang menjadi salah satu kritik pelibatan dari masyarakat, termasuk soal pembebasan lahan. Ketika Agus Yudhoyono baru jadi Menteri ATR BPN, dia ke sana, dia yang dia sampaikan adalah ada 2000-an hektar lahan yang ternyata masih bermasalah karena masih dimiliki, ternyata sudah ada pemiliknya. Nah, gimana tuh update-nya? Jadi dari 2.800 itu yang kita prioritaskan untuk dibebaskan, itu yang terkena jalan, prasarana jalan dan juga pengendalian banjir untuk melindungi masyarakat di sana. Itu sudah ada regulasi yang baru, kan biasanya ini tanah negara yang dulu sudah ada, yang tanah negara yang sudah ditempati oleh warga yang sudah lama, yang sudah, nah itu sekarang dengan regulasi baru bisa dibayar. Nah ini sekarang beli dan masyarakatnya mau dibayar?
minta dibayar. Oke. Jadi alhamdulillah yang di jalan tol itu masih berproses. Biasa kalau ada yang misalnya harga itu di mana-mana juga pasti ada negosiasi. Jadi ada yang dikonsinyasi, tapi prinsipnya bisa dibayar dengan yang tadinya kan hanya kadedeh itu ya, kerohiman. Nah sekarang sudah business to business, jadi berdasarkan harga yang wajar gitu ya. Ya dengan appraisal team, harga appraisal. Nah, kata IKN itu juga selalu muncul ketika bocah serius-serius. Ini dengan milenial serius-serius. Ya ini nggak serius tuh, maksudnya gini, jadi kepala OIKN lebih ringan atau sama atau less stressful dibanding jadi Menteri PUPR? Ya saya kira kalau pekerjaan di mana-mana pasti ada pernak-perniknya. Tapi kalau di kementerian kan seluruh Indonesia. Kalau IKN ini kan sekarang ini baru 6.600 hektar, atau nanti paling luas kan 252.000 hektar. Jadi fokus di situ. Seperti hanya pada saat saya menangani semburan lumpur panas Sidoarjo, itu juga fokus di situ. Walaupun masalahnya juga banyak sekali, tapi fokus. Jadi the battle of fieldnya fokus.